Mari saudara-saudara kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yosua pasal 12, dipersilahkan. Pasal 12. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu negeri di Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei. Dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh atas tengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai, sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Laki 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Geser 1. Raja negeri Hurma 1, Raja negeri Arab 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adban 1, Raja negeri Makkeda 1, Raja negeri Betel 1. Raja negeri Makkeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1. Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hasor 1. Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Megido 1, Raja negeri Kades 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Ya, baik, terima kasih saudara. Pada pasal 12 ini dari Yosua, kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama penaklukan oleh Musa, ya, penaklukan raja-raja oleh Musa. Tentu ini karena berjalan Tuhan, ya, yang memakai Musa dan orang-orang Israel untuk menaklukkan di sekitarnya ini. Pada ayat 1-6 ini ada raja-raja di seberang Yordan yang dikalahkan. Di situ disebutkan ada dua, yaitu Sihon dan juga Og. Terus penjelasannya, memang dia raja yang termasyhur pada waktu itu, dan dia di Hesibon, tempat kediaman Sihon itu, ya. Ini tentu menjadi daerah kekuasaan Sihon, di mana dia melakukan pemerintahannya. Di dalam bilangan pasal 21 ayat 26 juga dijelaskan bahwa Hesibon itu ibu kota dari Amori, jadi memang sangat-sangat terkonflik. Negeri Sihon ini ada batas-batasannya. Kalau kita melihat di batas selatan itu ada sungai Arnon dan kota Arur, tadi sudah kita baca. Kemudian sebagian wilayah utara adalah setengah Gilead dan sungai Yabok itu dari Sihon, saudara. Kemudian raja yang kedua itu adalah Raja Basan. Kalau kita melihat itu ada Raja Basan yang tinggal di Asita. Ini pada waktu itu Og ini adalah penguasa yang sangat-sangat berpengaruh, di mana di Asitoret dan Edrei ini menjadi kedudukan kekuasaan. Di situ dia mengatur kerajaannya.
kalau kita melihat ataupun juga membaca literasi, di mana Ok ini sebagai seorang dari sisa-sisa orang Faim, ini adalah dia memiliki postur yang tinggi, kemudian tubuh yang lebar juga. Selain dari sisa-sisa orang Refaim, dia juga disebut sisa-sisa pahlawan Syiro Kanaan kuno. Nah, dan dia menjadi bagian dari populasi yang di dalamnya ada kultus leluhur ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 3 ayat 11, tempat tidur Ok ini dari besi. Panjangnya 9 hasta, 1 hasta 45 cm kira-kira. Lalu lebarnya 4 hasta. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tinggi dan besarnya Raja Ok ini ya. Dan kalau kita juga membaca di dalam Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 10, kekuasaan Ok ini di wilayah Argob ya, yang meliputi 60 kota berkubu maupun juga kota-kota yang tidak berkubu ya. Ada di situ tembok tinggi dengan pintu gerbang dan palang-palang yang sangat-sangat tinggi. Nah, saudara-saudara, dari dua raja ini, dari ayat 1 sampai 6, kita bisa melihat bagaimana kebesaran Raja Sihon dan Raja Og dengan daerah-daerah kekuasaan yang begitu, berakhir dengan kekalahan ketika mereka harus melawan Musa dan orang-orang Israel. Kenapa kalah? Karena memang Musa dan orang-orang Israel itu disertai Tuhan, bahkan dipimpin oleh Tuhan, sehingga bisa mengalahkan dua raja yang cukup berpengaruh dan juga punya daerah kekuasaan yang cukup luas juga. Ini saudara bagian pertama, dan daerah yang dikalahkan suku atau orang Israel yaitu Ruben, kemudian Gad dan Manase. Di daerah yang dikalahkan, baik daerahnya dari Raja Sihon dan juga Raja Og tadi, setelah dikalahkan maka itu di wilayahnya diberikan kepada suku atau orang Ruben, Gad dan Manase. Kemudian untuk bagian kedua ini di ayat 7 sampai 24 yaitu penaklukan oleh Musa 1 sampai 6, maka ayat 7 sampai 24 ini membahas tentang penaklukan oleh Musa. Sekali lagi bukan menonjolkan orangnya ya, saya di sini yaitu Musa dan Yosua, tetapi saya tentu melihat dua orang ini berhasil dan orang Israel karena Tuhan. Ya. Pada penaklukan oleh Yosua ini kita bisa melihat di mana raja-raja di sebelah barat suku-suku Israel. Jadi ini lebih banyak daripada Musa karena itu kita tadi sudah membaca banyak sekali raja-raja yang disebutkan satu begitu. Dan ketika raja-raja ini sudah dikalahkan, maka juga ada pembagian negeri pada suku-suku Israel. Seperti di zamannya Musa itu juga ada pembagian wilayah, daerah atau negeri yang sudah dikalahkan. Itu di ayat 7 sampai 8 kita bisa melihat bagaimana raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, kemudian ada pembagian negeri. Nah, kemudian kalau melihat ayat 9 sampai 24a itu ada daftar raja-raja yang dikalahkan, Saudara. Jadi banyak sekali, ada raja negeri Ai, kemudian raja negeri Yarmut dan lain sebagainya. Inilah di masa kepemimpinan Yosua kita bisa melihat bagaimana banyak raja-raja atau wilayah-wilayah yang dikalahkan oleh Yosua ini. Lalu yang berikutnya adalah jumlah raja yang dikalahkan di ayat 24b. Kalau kita melihat di ayat 24b itu, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Begitu luar biasa kiprah ataupun bangsa-bangsa atau raja-raja, tentu sekali lagi di bawah pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin mereka, sehingga bisa mengalahkan 31 raja, saudara. Nah, di sisi lain dari dua hal ini kita bisa melihat bagaimana suksesi
dari kepemimpinan Musa kepada Yosua ya. Musa itu memberikan teladan bagaimana memimpin bangsa Israel dan mengalahkan orang-orang atau raja-raja yang tidak menyembah Allah Israel, artinya orang-orang yang berbeda. Dan Yosua melihat itu, teladan itu tentunya, dan juga melakukan hal yang hampir sama ya, bahkan lebih banyak daripada Musa. Yosua mengalahkan, kalau di ayat ini, ke pasal ini 31. Ada suksesi kepemimpinan yang luar biasa, kaderisasi dan juga regenerasi. Ya, tetapi sekali lagi, setiap penaklukan baik oleh Musa maupun oleh Yosua ini, Tuhan atau Allah yang hidup itu yang memimpin dan menyertai. Karena itu, saudara, sebagai amanat teks pada pagi hari ini adalah Tuhan memakai pemimpin, dalam hal ini Musa dan Yosua, dan tentu orang Israel, untuk menaklukkan raja-raja atau bangsa-bangsa, kemudian memberkati suku-suku Israel dengan pemberian tanah wilayah yang dikalahkan itu. Ini jelas sekali. Nah, sebagai penerapan pribadi, apakah saudara sudah menaklukkan musuh-musuh? Tanda petik ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan secara fisik. Peperangan secara fisik tentu tidak seperti itu, kita spiritual warfare. Kira-kira apakah saudara dan saya tentu sudah menaklukkan musuh-musuh yang menghalangi kita, tantangan, dan lain sebagainya? Ya. Lalu ketika kita sudah menaklukkan musuh-musuh, tentu di bawah pimpinan pernyataan Tuhan, apakah juga saudara sudah menerima berkat dari Tuhan? Ketika kita bisa hadapi tantangan itu, melewati segala hal itu, maka Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan juga hal-hal yang lain yang mungkin tidak sempat kita pikirkan, Tuhan sediakan. Karena itu, mari saudara-saudara semuanya, selama hidup di dunia ini pasti ada perjuangan, ada peperangan melawan kuasa-kuasa jahat, ya, ada banyak tantangan juga, ada banyak ancaman bisa jadi. Marilah kita mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja memimpin sehingga akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan terhadap musuh-musuh kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya. Amin. Ya, amin. Kita meyakini berkat dari Tuhan, Tuhan memimpin, membawa pada kemenangan demi kemenangan. Kita memiliki Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Kita akan sambut dengan lagu ini, Kau Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur karena kami terus melihat histori tentang pimpinan Yosua yang senantiasa taat pada Tuhan, dan Tuhan terus menyertai. Yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan kami boleh melihat Tuhan yang memberikan, dan raja-raja Kanaan dan semuanya dikalahkan karena Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami terus bergantung dan beriman pada Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah tantangan-tantangan baik di keluarga, baik di dalam pekerjaan, ekonomi, di dalam pendidikan, studi, di dalam pelayanan, maupun di dalam setiap aspek hidup kami yang menghadapi tantangan, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ada solusi, ada jalan keluar, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah supaya setiap anak-anak-Mu, khususnya juga yang doa pagi ini di Gamaliel Morning Prayer, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya dengan limpah-limpah, dan kami yakin bersama dengan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan, ada berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Tuhan lindungi kami semuanya supaya tetap sehat tanpa kesakitan, semangat terus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan, hidup taat tanpa dosa, dan terus beriman pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah.